Kevin Dix akan ambil sumpah WNI hari ini, bisa main lawan Jepang. Penyebab pelatih timnas Jepang ketakutan jelang hadapi timnas Indonesia, sampai bilang begini. Semangat dan antusiasme supporter jadi penambah motivasi pemain timnas Indonesia. Kevin Dix akan ambil sumpah WNI hari ini, bisa main lawan Jepang. Gelandang FC Copenhagen Kevin Dix dijadwalkan akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada hari ini, Kamis 7 November. Kabar tentang Kevin Dix akan mengambil sumpah WNI pertama kali disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Saifuddin. Kabar itu pun menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang sebentar lagi melakoni laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Kehadiran pemain berdarah Ambon itu diharap bisa memperbaiki lini pertahanan skuad Garuda, terutama saat berhadapan dengan Jepang. Jadi pada 7 November 2024 Kevin Dix disumpah di Denmark. Ini info dari PSSI, ujar Hetifah. Jadi pada 15 November 2024 pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Pada 7 November 2024 sudah harus masuk suratnya ke FIFA, sambungnya. Menanggapi hal itu, Kevin Dix menyampaikan saat ini percaya dengan PSSI untuk merampungkan proses naturalisasi yang tengah ia jalani. Dix juga berharap pengambilan sumpah WNI bisa berjalan dengan lancar agar bisa memperkuat timnas Indonesia secepatnya. Baik federasi maupun saya berusaha semaksimal mungkin agar batas waktu bermain untuk Indonesia akhirnya terpenuhi, yakni 15 November. Semoga semuanya berjalan lancar dan saya bisa bermain melawan Jepang dan Arab Saudi. Karena itu memang rencana saya. Jawab Kevin Dix pada eksklusif stories Instagram pribadinya, Kevin Dix 2 dikutip Kamis 7 November. Tim yang akan tangani Kevin Dix pengambilan sumpah sebagai WNI telah diberangkatkan ke Copenhagen, Denmark pada Kamis 7 November malam waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dibenarkan dari salah satu akun X yang membahas sepak bola. Melalui cuitan akun X Update Bola-Bola, ia mengucapkan safe flight kepada tim yang akan mengambil sumpah Kevin Dix sebagai WNI. Cuitan itu dibuat pada Kamis sore kemarin atau beberapa jam sebelum tim pengambilan sumpah tersebut berangkat ke Denmark. Untuk pengambilan sumpah Kevin Dix sebagai WNI akan dilakukan pasca pertandingan FC Copenhagen melawan Istanbul Basaksehir dalam ajang UEFA Conference League musim ini. Laga melawan tim sepak bola asal Turki tersebut akan dimainkan pada Kamis malam waktu setempat atau Jumat 8 November tengah malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, PSSI menyebut jika Kevin Dix akan diambil sumpahnya sebagai WNI pada 7 November 2024 di Copenhagen. Diperkirakan, pemain bernama lengkap Kevin Dix Bakar Besi akan diambil sumpahnya sebagai WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark. Jadi, tanggal 15 November nanti laga timnas Indonesia melawan Jepang. Artinya tanggal 7, suratnya sudah masuk ke FIFA. Info dari PSSI, tanggal 7 November diambil sumpahnya Kevin Dix sebagai WNI, ujar Hetifah Saifuddin, Ketua Komisi X DPR RI, pada rapat DPR RI yang dilakukan Senin 4 November. Mengenai laga melawan Istanbul Basaksehir, FC Copenhagen hanya meraih hasil imbang 2-2. Dengan begitu, FC Copenhagen menempati peringkat ke-29 dari 36 tim dengan raih 2 poin dari 3 laga. Kevin Dix CS perlu berjuang 5 laga tersisa agar tembus playoff 16 UEFA Conference League musim ini.
Penyebab pelatih timnas Jepang ketakutan jelang hadapi timnas Indonesia, sampai bilang begini. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, ketakutan jelang tandang ke markas timnas Indonesia di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hajime Moriyasu menyebut timnas Indonesia sebagai tim berbahaya karena dihuni banyak pesepak bola abroad. Juru taktik yang mengantarkan Jepang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 itu, paham betul perubahan yang ada di skuad timnas Indonesia. Jika tidak hati-hati, Jepang berpotensi dihukum timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Indonesia mendapatkan kekuatan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Diperkuat dengan berbagai cara. Negara dengan budaya sepak bola yang antusias, kata Hajime Moriyasu. Kebanyakan pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang aktif di Eropa. Hal itu membuat mereka menjadi tim yang berbeda dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya, lanjut pelatih 56 tahun ini. Ia juga paham, beberapa pemain timnas Indonesia yang merasakan kekalahan 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 kembali bermain. Motivasi pemain timnas Indonesia untuk membalaskan dendam kepada Jepang otomatis membesar. Saya sadar ada juga pemain Indonesia yang berlaga di pertandingan yang sama saat melawan Jepang sebelumnya. Ini akan menjadi pertarungan yang berat, ujar Moriyasu menunjukkan ekspresi wajah yang tegang. Menjelang laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, Jepang akan kehilangan pemain kuncinya Ayase Ueda yang sudah mencetak 8 gol di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, Hajime Moriyasu menegaskan pola permainan timnya tidak akan berubah. Saya rasa prioritas permainan kami sebagai tim tidak akan berubah. Dari saat kami mencuri bola, kami akan menyerang di belakang lawan atau ke arah gawang, mulai bergerak, dan mendistribusikan bola, lalu siapa yang akan bertugas mencetak gol, tegas ex-pelatih Sanfrecce Hiroshima. Semangat dan antusiasme supporter jadi penambah motivasi pemain timnas Indonesia. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga sangat mencuri antusiasme para pendukung dengan terjualnya habis tiket yang akan diselenggarakan di kandang keramat Gelora Bung Karno. Menjelang pertandingan, para supporter telah siap memenuhi setiap bangku kosong di Stadion Gelora Bung Karno. Mereka sudah tak sabar untuk mendukung dengan memberikan semangat dan tekad juang yang disalurkan melalui setiap lantunan sorak-sorai. Antusiasme para supporter Indonesia ini menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung penuh perjalanan pasukan Shin Tae-yong dalam kualifikasi Piala Dunia. Setiap laga selalu menjadi ajang untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Dengan dukungan penuh dari supporter setia, para pemain tentu akan merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan dan membawa Indonesia semakin dekat dengan impian lolos ke Piala Dunia. Seperti yang dikatakan oleh Rizky Ridho dan Witan Sulaiman dalam konferensi pers Indomilk X Timnas. Gelora semangat para supporter Indonesia benar-benar memecah keheningan di setiap pertandingan. Terbukti dari habisnya tiket dalam sekejap saat timnas menghadapi Jepang, serta stok tiket yang tinggal sedikit jelang laga melawan Arab Saudi. Ini merupakan suntikan energi positif yang luar biasa bagi para pemain timnas, ungkap Rizky Ridho. Gelombang dukungan membahana dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia telah memberi energi baru bagi skuad timnas. Animo supporter yang membludak dalam setiap pertandingan telah memacu semangat para pemain untuk memberikan pertunjukan terbaik di lapangan, kata Witan Sulaiman. Kini, para pemain timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan baru. Mereka harus mampu membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari tim nasional dengan menampilkan performa apik di tengah gempuran harapan dan ekspektasi tinggi dari supporter. Karena setiap sentuhan bola, setiap gerakan, dan setiap keputusan di lapangan akan mendapat sorotan penuh dari jutaan mata yang mengikuti pertandingan. Dan para supporter yakin bahwa seluruh para pemain merah putih mampu menjawab panggilan tersebut. Karena setiap tekad, kekompakan, dan profesionalisme yang telah tertanam kuat akan menjadi modal penting untuk menundukkan lawan dan memuaskan hasrat supporter yang membara. Semaraknya antusiasme supporter adalah anugerah berharga bagi timnas Indonesia.
Kini saatnya bagi para pahlawan lapangan untuk membalas cinta dan loyalitas pendukung dengan perjuangan dan kemenangan yang membanggakan. Semoga dalam setiap pertandingan yang dijalani, akan menjadi panggung mereka untuk mengukir prestasi dan menginspirasi seluruh pecinta sepak bola Indonesia.